warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Sabana, santuy bareng Semanila. Oke, pada kesempatan kali ini aku kedatangan narasumber yang sangat hebat, yaitu Ibu Dharma Wanita SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali, yaitu Ibu Hana Aritri Nuryanti, Sarjana Sosial. Dan di sampingnya juga ada Ketua Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yaitu Talita Nuraini. Oh iya, lupa ya, saya sendiri juga belum diperkenalkan ya. Jadi perkenalkan, nama saya Marsita Febriani. Di sini saya sebagai top 10 besar Duta Genre Kabupaten Boyolali tahun 2022. Di sini juga kita akan bincang-bincang tentang membentuk karakter anak. Tapi sebelum itu, Ibu Hana ini sudah menggunakan seragam yang cantik ya kan? Kayaknya udah persiapan banget buat hari ini ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang seragam nih, kenapa ya Miss pakai seragam ini gitu? Oh iya, ini disapa dulu ya pemirsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo budayo, berkah dalem, shalom. Nih terima kasih sekali ya teman-teman dari Sabana Podcast SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali telah mengundang kita dalam rangka untuk bincang-bincang tentang Dharma Wanita berkenaan dengan Hari Ibu. Ya ta? Nah, ini terima kasih sekali diberi kesempatan. Nah, nanti bagaimana Dharma Wanita itu berperan di dalam sebagai ibu dan sebagai warga negara, sebagai pendukung dari pembangunan, dan juga bagaimana perannya sebagai perempuan. Nanti boleh kita bincang-bincangkan ya. Kemudian juga tentang topik yang besar ini ya, yaitu mendidik anak, karena bagaimanapun juga nih anak-anak nih, ini adalah sumber daya manusia Indonesia yang harus dikelola dengan baik supaya nanti bisa berperan maksimal untuk Indonesia. Terima kasih, Mbak. Oke, tadi kan Miss Hana sempat bilang tentang Dharma Wanita ya kan. Mungkin teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton juga kurang tahu nih apa sih, dan kurang familiar juga apa sih Dharma Wanita itu gitu Miss. Boleh dong teman-teman yang ada di rumah dikasih tahu. Oh ya, baik. Dharma Wanita itu sebuah organisasi masyarakat yang anggotanya adalah istri-istri dari pegawai Republik Indonesia ataukah istri PNS begitu ya. Yang inisiasinya itu diinisiasi oleh Ibu Tien Soeharto. Kemudian yang tadinya itu perannya itu adalah secara politis begitu ya dari pemerintah, namun sekarang dibuka lebar lebih kepada arah ke demokrasi. Tidak hanya tugasnya sebagai pendamping gitu ya, tetapi juga menjadi penentu arah daripada perubahan di Indonesia. Oke, ternyata gitu ya Dharma Wanita itu. Gimana menurut kamu? Sepertinya Dharma Wanita juga berperan penting ya dalam berbagai hal ya. Orang ranahnya sudah melebar sepertinya. Tapi benar, sepertinya belum ada pertanyaan yang belum terjawab. Seragamnya ini gimana Miss? Tadi belum dijelaskan. Oh ya, kalau ini seragamnya ada dua tuh, batik sama yang ini. Jadi kita pakai dua-duanya aja. Atau kalau yang terbaru kan batik merah itu ya. Kalau ini sudah versi lama. Nah ini kita pakai biasanya kalau pas ada pertemuan ibu-ibu. Nah kegiatannya itu macam-macam, kadang kala gitu kegiatannya adalah kewanitaan karena memang anggotanya ini kan ibu-ibu begitu ya. Tetapi ada kalanya juga untuk yang building kapasitas begitu ya. Jadi misalnya tentang cross cutting issues, Hari Perempuan Sedunia, Hari Anti Korupsi Sedunia, kemudian Hari Hak Asasi Manusia, karena bertepatan dengan bulan Hari Ibu yang jatuh pada bulan Desember, tepatnya tanggal 22 Desember. Ini banyak hari besar gitu ya. 25 November sampai dengan 10 November itu diperingati sebagai kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Kemudian 10 Desember itu sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Kemudian 22 Desember Hari Ibu. Kenapa kok ini dikaitkan, kita bincangkan? Karena awal mula dari Hari Ibu itu berasal dari Kongres Perempuan sebetulnya. Ya, Hari Ibu sebagai Kongres Perempuan di mana perempuan-perempuan Indonesia ini berperan di dalam memperjuangkan kemerdekaannya.
Sehingga pada saat pembangunan itu terjadi sudah merdeka kok digeser perannya ini menjadi domestik gitu. Nah, kemudian dalam perkembangannya kemudian dikembalikan lagi sebagai seorang perempuan itu tidak hanya mendampingi suami atau menjadi ibu, tetapi juga berperan gitu di dalam pembangunan. Jadi kapasitasnya bukan konco wingking gitu ya, tetapi multidimensi gitu. Ada yang di rumah oke, domestik oke, publik juga gitu. Akhirnya ini mengembalikan citra ibu seperti pada Kongres Perempuan yang pertama yang 22 sampai 25 tahun 1928 itu di Yogyakarta. Nah, itu sejarahnya. Jadi Hari Ibu itu diperingati sejak adanya dekrit Presiden Soekarno yang 316 tahun 1959 hingga sampai sekarang. Kemudian Dharma Wanita mengadopsi juga dan memperingati sebagai warga negara karena mendukung, karena penting loh, mendidik anak itu penting karena anak itu kan bakal menjadi generasi penerus. Tadi ngomong-ngomong tentang karakter juga. Nah, karakter remaja kan ya nggak cuma putri ya? Ya, remaja Karakter putra dan putri. remaja putri dan putra itu kan pasti berbeda. Beda. Yes, oke. Cara mendidiknya juga pasti beda. Beda. Nah, dari versinya Miss Hana sendiri tuh bagaimana sih Miss cara mendidik karakter anak putra dan putri yang berbeda itu? Supaya bisa setara kan tadi ya, Miss, Bisa ya? setara. Kita ibu-ibu juga harus memperhatikan punya pengetahuan yang baik terhadap kondisi sosial budaya. Memang ada budaya-budaya yang harus direkonstruksi ulang karena itu merugikan gitu ya. Misalnya tentang patriarki gitu ya, budaya yang mengharuskan laki-laki jadi pemimpin. Ini menyebabkan perempuan-perempuan walaupun sepintar apapun dia tidak bisa Tertindas. iya, menjadi subordinat, menjadi marginal, dipinggirkan karena tidak bisa berperan. Sehingga kesehatan mentalnya bagaimana? Ya, keadilannya kan nggak Iya. ada Iya, begitu ya. dipendem sendiri ya. Keadilannya tidak ada sehingga tidak bisa beraktualisasi begitu. Nah, untuk mendidik anak bangsa menurut saya pribadi ini ya, itu harus tadi androgini dan androgogi gitu. Androgogi adalah pola pendidikan dewasa gitu. Kalau androgini adalah pola pendidikan yang seksualitas yang benar begitu. Jadi kalau kita bedakan dulu nih, kalau kodrat kan dari Tuhan ya, Iya. benar nggak? Kalau Iya. kodrat itu kita bisa protes nggak ya? Kita Nggak bisa. perempuan dari lahir gitu, kita punya alat-alat reproduksi yang itu berfungsi secara alamiah dan biologis, dan laki-laki juga demikian. Itu namanya kodrat. Tapi peran-peran penyertanya yang bisa digantikan bukan kodrat dong. Iya nggak? Iya. Iya nggak sih? Iya dong. Saya tes dulu. Kalau memasak itu kodrat bukan? Bukan. Pinter, ini karena duta genre ya. Sudah dididik BKKBN Sudah dulu. beda. Sudah beda lagi ya. Sehingga itu bisa bertukar peran. Sehingga ini menjadi sehat. Yang masak kan yang orang yang akan makan. Makan. Nah, Makan. laki-laki makan enggak? Makan. Perempuan makan enggak? Makan. Maka masak itu bukan kodrat perempuan. Jadi semua orang yang Mau makan. mau makan, yang bisa menyediakan makanan itu ya. Sehingga di dalam mendidik anak itu ibu-ibu harus aware. Maka dari sebab itu Dharma Wanita yang tadinya ya awal berdirinya itu karena istri begitu ya, kemudian memperingati Hari Ibu dengan cara-cara domestikasi, namun di dalam perkembangannya lalu berkembang, tidak lagi secara politis digunakan sebagai alat, tetapi juga berperan demokratis, karena bagaimanapun juga semua setuju bahwa peran perempuan sangat besar di sini. Ya, jumlah perempuan di Indonesia juga sangat besar. Kalau semua komponen bangsa ini digerakkan, maka Indonesia maju. Ya enggak sih? Bisa dibayangkan Iya. dong. Nah, tapi kalau ada diskriminasi, ada kekerasan, ada marginalisasi, ada subordinasi, maka itu akan menghalangi kemajuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu dalam mendidik anak
ibu dan bapak, ini saya nyatakan ibu dan bapak karena tugas mendidik itu tidak hanya ibu, ya. Iya. Ibu dan bapak harus berperan sama begitu. Secara Deal. adil. Adil. Gitu. Wah, hebat ya Miss. Ternyata peran kedua orang tua itu sangat penting untuk mendidik karakter seorang anak. Apalagi untuk wanita-wanita yang ada di seluruh dunia itu hebat banget. Kece, keren gitu. Ngomong-ngomong tentang remaja, mendidik remaja ini pasti Talita sebagai ketua Pick R ya. Iya. Aku pengen tanya nih, Talita sendiri tuh pacaran gak ya? Alhamdulillah sampai sekarang masih keep halal ya. Oh, keep Iya, keep halal. Tidak perlu diperjelas ya, berarti ini apa artinya ya? Sepertinya sudah pada tahu ya. Oke, yang mau boleh ya, nanti Instagramnya ditaruh di bawah. Tahu di bawah. Oke. Aku pengen tanya ke Miss Hana, kan Talita nggak pacaran. Saya sendiri juga, wah, stay halal. Ah. Kan? Duta genre. Duta Oh ya, genre. Duta genre. Pacaran ya Miss, pacaran dari pandangan seorang ibu itu sebenarnya gimana ya Miss? Karena ada sebagian ibu yang bilang boleh, ada yang sebagian ibu juga bilang jangan dulu atau gimana gitu menurut Miss Hana. Ya. Ini Misana ya? Ini Iya. tanya? Iya. Bukan Pick R. Bukan. Oke, nanti Misana. bersaksi, berkolaborasi. Oh iya. Ya, karena Pusat Informasi Konseling Remaja juga mempunyai pengalaman berkenaan dengan pacaran ini ya. Iya. Ini kalau sebagai ibu, sebagai apa ya, wanita yang punya anak, kita tahu bahwa ketika usia remaja itu perkembangan fisiologis sudah terjadi. Ya, ini memang ada efeknya ya, yang ada pertumbuhan hormon-hormon. Kita nggak usah sebutkan, Bapak Ibu di rumah anak-anak juga pasti mengalami pada usia 13 ke atas atau mungkin lebih awal, kadang-kadang menstruasi yang gizinya bagus umur 9 sudah menstruasi. Iya. Nah, itu mengalami perkembangan fisiologis. Jadi itu hormonal. Jadi kalau mulai ketemu dengan lawan jenis itu mulai naksir gitu ya. Iya. Sehingga kalau sebagai orang tua saya mendidiknya bagaimana mengarahkannya? Ya terserah anaknya karena tadi setara ya. Iya, iya. Harus tahu rambu-rambunya. Kemudian kalau anak dan orang tua itu memiliki hubungan yang setara, komunikasi baik. Ya, ketika itu akan dilakukan pendalaman-pendalaman. Anaknya juga curhat. Orang tuanya menjadi bukan orang tua yang arogan dan serba nggak bolehin gitu ya. Tapi juga bukan orang tua yang permisif, yang serba mengizinkan gitu ya. Tetapi orang tua yang dewasa begitu. Karena tahu bahwa dalam masa-masa itu masa-masa perkembangan gitu. Jadi kita untuk menjadi teman dekat sebagai pengalaman saling mempelajari, yang laki-laki mempelajari karakter perempuan mempelajari karakter laki-laki, nggak apa-apa dong kalau saya, nggak apa-apa. Tapi harus ingat, diwaspadai terus. Waspada itu. Kalau kita memiliki hubungan yang baik, ini kan selalu curhat. Mau kemana kak? Mau kemana? Pasti diliatin. Mama ini WA-nya. Oh iya, kenapa? Mau ngapain? Kita hubungannya sangat baik. Diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keep halal sampai nanti masanya yang akan datang. Seperti duta genre, seperti konselor yang sudah terdidik, memahami betul apa yang sudah terjadi dalam dirinya, dalam tubuhnya. Kalau zaman dulu kan pendidikan seks itu kan tabu. Iya. Iya. Kalau zaman sekarang harus tahu, nggak usah ditutup-tutupin. Edukasi, salam genre, begitu kan ya. Iya. Jadi itu untuk menanggulangi bahwa sebetulnya ketidaktahuan ini membuat kita salah. Tapi kalau kita tahu gitu ya, kita ambil keputusan, kita sudah sejak awal merencanakan masa depan kita gitu ya, kapan kita aktif, kapan kita menikah, kapan kita dan sebagainya gitu ya, maka hal-hal yang tidak diinginkan diharapkan bisa diminimais gitu, diminimkan sedemikian rupa sehingga dampaknya tidak buruk begitu, sehingga pencegahan HIV/AIDS juga bisa diatasi, kemudian penularan penyakit
kelamin juga bisa diminimais dengan pendidikan yang benar. Jadi mendidik anak pada zaman sekarang dan zaman dulu memang beda. Zaman sekarang kan eranya digital. Ibu-ibu di seluruh dunia, wanita di seluruh dunia dan semua orang, laki-laki dan perempuan bisa membaca pengetahuan-pengetahuan itu di internet secara bebas. Sehingga dalam mendidik itu tidak lagi menggunakan cara-cara yang arogan, mendominasi. Tentu tadi dari awal kakak juga sudah mengutarakan suka yang hubungannya setara, begitu. Sehingga itulah kalau saya ditanya, dibolehin nggak? Ya tergantung nanti wawancaranya, tergantung dari pendalamannya. Saya nggak bisa bilang setiap orang sama pengalaman hidupnya. Nanti salah deh. Ya, salah karena setiap individu memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Kalau misalnya saya mengatakan pacaran dibolehin, nah setiap orang beda nih pengalamannya. Nggak bijaksana kalau kita menyatakan itu di publik gitu. Maka itu tergantung pendekatan kita masing-masing kemana, asalkan kontrol ada, monitoring ada. Dan tadi upaya-upaya yang cerdas seperti cross cutting issues, ya. Mendidik anak dihubungkan dengan kesehatan reproduksi, dihubungkan dengan nilai-nilai kebangsaan yang dibutuhkan negara kita untuk karakter, membentuk karakter anak, kemudian dihubungkan dengan isu kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, penularan penyakit kelamin dan pencegahan pernikahan dini. Itu sebuah isu yang luar biasa yang bisa kita manage sedemikian rupa sehingga orang tua mendidik anak itu dengan cara yang baru. Ini ada beberapa masalah nih yang ditimbulkan di era sekarang, apalagi di era digital, maraknya kekerasan juga lewat digital gitu. Biar caranya nih anak mau deket sama orang tuanya buat cerita itu supaya dapat pencegahannya juga kan. Selain setara itu apa lagi ya, Miss? Ya, terima kasih banyak ini ya. Kalau kita sudah memiliki hubungan setara, kita akan memiliki akses terhadap kehidupan anak-anak. Ya dong, anak mau kemana, ngapain, kita tahu dong. Dan posisinya bagaimana, karena selalu curhat, selalu berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, kemudian kita akan mudah bagi kita untuk melakukan pendekatan, untuk memberikan pengayaan, untuk memberikan arahan dan bimbingan. Itu pintu masuk kita. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan memang diminimalkan melalui hubungan yang sehat tadi ya. Ibu-ibu ini ya, makanya nanti di Dharma Wanita itu tidak hanya isinya itu bagaimana cara memasak, bagaimana ini, enggak, building capacity juga. Jadi building capacity. Jadi bagaimana ibu-ibu diberikan pengayaan-pengayaan tentang itu tadi, cross cutting issues, hak asasi manusia, demokrasi, gender, perkembangan sosial budaya, kemudian kebutuhan bangsa untuk bebas dari korupsi, nepotisme, dan kolusi yang itu merupakan persoalan bangsa begitu ya. Kemudian hal-hal yang bersifat itu kebangsaan ditumbuhkan di situ, di dalam pendidikan itu. Nanti anak-anak akan berakar kuat. Bolehlah dia think-nya global, tapi act-nya kan lokal. Begitu. Sehingga arah pendidikan di Indonesia ini menurut kami gitu itu sangat luar biasa, karena saya yakin 100 tahun Indonesia merdeka tahun 2045, kalau merdeka belajar ini terus menerus ya, pemberdayaan baik dari sisi guru pribadi maupun komunitas pembelajar maupun sekolah maupun polisi gitu ya. Mungkin suatu hari nanti merdeka belajar tidak hanya jadi program tapi polisi begitu. Maka itu pendidikan di Indonesia luar biasa. Karena itu kan mengadopsi daripada kita menyadari bahwa anak-anak itu berbeda-beda. Iya, benar banget ya. Itu tadi kenapa Bu Hana tidak bisa mengatakan boleh atau tidak, nggak bisa. Karena perkembangan anak itu berbeda-beda. Kalau saya samakan semua, bagaimana? Nanti nggak jadi adil lagi. Nggak adil itu ya. Oleh sebab itu perbedaan anak ini yang harus juga disikapi positif oleh orang tua. Kadang orang tua punya tuntutan, anak harus begini, begono. Bener banget. Tuntutannya tinggi, nggak tahu anaknya sebetulnya nggak seneng, anaknya mungkin senengnya musik,
anaknya mungkin senangnya apa gitu. Dan kadangkala oleh hal-hal yang itu menyulitkan kita untuk mendidik gitu. Maka oleh sebab itu building capacity pada organisasi masyarakat seperti Dharma Wanita ini tidak hanya sekedar keterampilan atau memperluas tugas domestiknya, tapi adalah memperluas tugas strategisnya. Nah, ini loh ya, strategisnya sebagai ibu. Ya, ibu itu sebagai perempuan empu. Empu itu apa? Yang memiliki kehidupan. Karena kehidupan berasal dari rahim. Begitu. Sehingga kita itu punya tanggung jawab yang besar. Tidak hanya keluarga kita, tetapi bangsa dan negara. Gitu loh. Jadi tanggung jawabnya itu besar. Oleh sebab itu Hari Ibu, momen Hari Ibu itu diarahkan pada pemberdayaan dan juga memberikan akses sebesar-besarnya bagi seluruh wanita Indonesia untuk menjadi empunya Indonesia ini dan bertanggung jawab terhadap arah perubahan masa depan, begitu. Sehingga tidak hanya kesetaraan, tetapi juga pengetahuan. Ibu-ibu ini loh ya, dan juga bapak-bapak. Kemudian kesetaraan hubungan itu harus juga dilandasi oleh apa? Penguatan karakter, kemudian nilai-nilai yang tadi apa namanya? Jupe, mandi tangker sebedil ya. Ada unsur keadilan dan kesederhanaan. Karena semua hal-hal yang bersifat foya-foya itu mengakibatkan kejahatan berikutnya. Ya, ini ya. Sehingga hidup sederhana itu juga penting ditanamkan. Nah, itu tidak hanya kesetaraan ya, tadi ada 4 ya. Iya. Sehingga Bapak Ibu ini memiliki literasi yang sangat kuat terhadap tadi isu-isu yang sedang marak. Apalagi nih bulan Desember, saya tadi katakan banyak sekali hari-hari besar dunia yang dirayakan. Hari bulan Desember. Aku ada pertanyaan lagi nih, Miss. Oke. Kan tadi merayakan memperingati Hari Ibu ya. Kan pasti setiap orang itu punya caranya sendiri-sendiri buat Oke. memperingati Hari Ibu. Mungkin biasanya pada ngasih hadiah nih anak-anaknya ke ibunya. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Iya. Tapi sebenarnya buat Miss Hana, cara memperingati Hari Ibu menurut Miss Hana itu yang seperti apa nih? Ini pertanyaannya subjektif ya. Mungkin Iya. setiap ibu berbeda-beda. Beda. Nanti kalau disamakan salah lagi nih sih saya. Jadi kalau saya pribadi, kalau Hari Ibu itu tetap melakukan tugas seperti biasanya. Hanya saja kadangkala diingatkan bahwa ibu itu tidak perannya domestik. Kadang kita tuh di rumah juga terlalu menyibukkan hal-hal yang domestik sih. Karena begitu pulang kerja kan banyak hal domestik yang dilakukan gitu. Jadi lupa untuk komunikasi setara tadi dengan anak-anaknya. Kemudian hal yang terbaik untuk memperingati Hari Ibu adalah memberi kesempatan bagi ibu-ibu di seluruh Indonesia untuk memiliki me time. Minta ibu-ibu nih. Waktu untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitarnya, begitu. Sehingga berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Sehingga tidak hanya penugasan terus gitu. Kalau di rumah ibu happy, semua satu rumah tuh juga ikut happy ya. Ya, Kan? betul. Ibunya happy tuh kayak, wah, oh kamu mau ini, oh ya udah gitu aja, gitu kan? Karena semua orang akan happy ketika ibunya juga happy. Kan. Ibunya wajahnya berseri-seri, sehat mentalnya, sehat fisiknya, begitu. Memiliki strategi di dalam mendidik yang baik, dekat dengan putra-putrinya, begitu. Dan juga karena perempuan-perempuan, ibu-ibu ini mempunyai tugas yang multidimensi. Luar biasa, sehingga layaklah untuk diperingati. Nah, itu dengan cara yang masing-masing. Kalau saya tadi mintai, mungkin ada lagi yang kejutan-kejutan. Kalau kakak Duta Cendre ini apa nih? Memberikan apa pada Rencananya. ibunya? Rencananya? Surprise. Oh, nggak dipublikasikan. Oh, enggak. Berarti punya rencana ya? Iya, nanti- Nah, kalau kakak Talita? Wah, juga surprise pribadi nanti, rahasia. Nanti kalau ibuku nonton nggak jadi surprise nanti.
Oh ya, oke. Ada lagi? Kayaknya sudah cukup ya. Sudah cukup nih ya. Sekarang Bu Hana closing statement mau mengajak ibu-ibu perempuan seluruh dunia, seluruh Indonesia, khususnya Indonesia dulu ya. Sampai Iya. nggak ini ke dunia? Kan nggak mungkin ya suara ini harusnya 2 bahasa Kakak. Iya. Dua bahasa ya supaya bisa didengar di berbagai negara juga. Sehingga ini ada beberapa pita ini ya, ribbon ya yang diperkenalkan. Ya, ini ada merah, ada ungu, ada hitam. Nah, kalau kita pakai yang merah, ini ya, yang merah ini dipakai begitu di sini, artinya kita siap, kita peduli HIV/AIDS, kita siap untuk ditanya, kita orang-orang yang memiliki red ribbon ini memiliki kepedulian dan literasi tentang HIV/AIDS, begitu ya. Kalau yang Warna ungu, wah ini ungu ini gerakan perempuan Indonesia, ya. Jadi pakai ungu berarti kita siap menjadi perempuan-perempuan yang melakukan aksi nyata di dalam hidupnya untuk memperbaiki harkat martabat bangsanya, begitu ya. Kemudian yang hitam ini, hitam. Ini adalah gerakan anti kekerasan. Pada dasarnya seluruh umat manusia tidak suka kekerasan. Ya. Iya. Ya, hiduplah damai sesuai dengan harkat martabat kita, karena kita diciptakan untuk memelihara bumi ya. Jadi Iya. jangan dihancurkan dengan bom, dengan dia bom bunuh diri dan sebagainya. Semua orang nanti akan pada hakikatnya akan mati, nggak usah tergesa-gesa gitu. Sudah ada harinya ya. Dan juga hari anti kekerasan terhadap perempuan. Begitu ya, hitam ini kan berduka ya. Oh, iya. Ada banyak kasus, bahkan untuk tanggal 25 sampai tanggal 10 Desember kita juga mendukung adanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksualitas. Ya kakak ya, kita pakai, kita mendukung dan kita ikut dalam rangka menciptakan komunitas yang tanpa kekerasan gitu. Hidup damai. Hidup Damai damai. pokoknya. Hidup damai. Gitu. Kita juga punya nih di sini. Kita pakai, Aku mau pakai terserah ya. saja. Mau pakai di mana? Boleh pakai. Jadi kami ya, saya Hana Aritri Nuryanti juga mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu-ibu, seluruh wanita yang ada di Indonesia. Mari bersama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, kemudian menolak semua tindakan kekerasan dan juga mendukung adanya upaya-upaya perbaikan harkat dan martabat bangsa untuk memperbaiki sikap mental bangsa bebas dari korupsi, kolusi dan juga nepotisme, sehingga pendidikan anak-anak kita mulai dikembangkan pendidikan yang dewasa, kemudian menciptakan iklim keluarga yang setara hubungannya agar supaya akses informasi dan hubungan tidak menjadi penghalang bagi kita melakukan pembimbingan dan pengarahan pada anak-anak kita. Bagaimanapun juga anak-anak itu adalah calon penerus bangsa. Jadi kita perempuan berkewajiban untuk memberikan masa depan yang baik. Terutama kita persembahkan untuk Indonesia 100 tahun merdeka 2045. Jadi kita wanita-wanita Indonesia diajak untuk berperan serta lebih aktif untuk menciptakan perdamaian. Demikian kakak statement closing dari Bu Hana. Semoga kakak-kakak juga yang ada di sini luar biasa. Ada Duda Jendre dan juga konselor dan ketua Pusat Informasi Konseling Remaja SMA Negeri 1 Ngemplak turut serta di dalam kepedulian di sini untuk menjadi warga Indonesia yang baik dan juga warga dunia yang sangat baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Yuhana. Terima kasih juga Talita. Alhamdulillah ilmu yang sangat bermanfaat juga untuk kita semua dan buat teman-teman yang lagi nonton di rumah.
Mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada kesempatan di lain waktu lagi ya, sehingga kita bisa bertemu dan juga berbincang-bincang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Karyanita, Ketua Dharma Wanita SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali, mengucapkan Selamat Hari Ibu tanggal 22 Desember tahun 2022. Marilah kita terus meningkatkan peran kita sebagai ibu untuk menyiapkan generasi penerus kita agar menjadi generasi yang bertakwa, berakhlak mulia, terampil dan pantang menyerah. Dengan usaha cerdas kita, dilandasi doa memohon kepada Allah, insya Allah generasi penerus kita mampu mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur bagi seluruh anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.